Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembahasan materi tentang aplikasi turunan. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang asimtot fungsi. Kali ini kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi. Ya, definisinya adalah fungsi fx dikatakan monoton naik pada interval i jika untuk x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2 untuk setiap x1, x2 anggota i. I ini adalah integers atau bilangan bulat ya. Ya, kita lihat. Ya, jadi ini adalah gambaran fungsi fx monoton naik pada selang i. Jadi naiknya ini di selang i. Kemudian monoton turun pada interval i jika untuk x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2 untuk setiap x1, x2 anggota i. Iya. Oke, di sini adalah fungsi f monoton turun pada selang i. Ya, jadi di sini fungsinya terlihat turun. Teorema 5.1, andaikan f diferensiabel di selang i, maka fungsi fx monoton naik pada i jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap x anggota i. Fungsi fx monoton turun pada i jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota i. Contohnya, tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Ya, jadi fungsi fx-nya naik ketika fx aksennya lebih dari 0 dan turun ketika fx aksen x-nya kurang dari 0. Ya, untuk mencari selang kemonotonannya berarti kita harus menurunkan fungsi fx. Ya, di sini kita menggunakan aturan turunan U per V. Ya, kita ingat lagi tentang aturan turunan U per V, yaitu U aksen V min V aksen U per V kuadrat ya, per V kuadrat. Ya, U aksen V berarti di sini U-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4, kita turunkan dikali V x min 2 min x min 2 diturunkan menjadi 1, U-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2 kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 4 min x kuadrat plus 2x min 4 per x min 2 kuadrat. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat garis bilangannya. Ya, di sini kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya adalah pada pembilang. Kita lihat pembuat nolnya x sama dengan 0. Kemudian ada juga x sama dengan 4 ya. X min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Kemudian pada penyebut kita lihat x min 2 kuadrat berarti x-nya sama dengan 2 ya. Jadi pembatasnya adalah 0, 2 dan 4. Kemudian kita cari daerah yang positif dan daerah yang negatif. Ya, ingat kembali untuk penyebut yang pangkatnya genap seperti ini, maka tandanya biasanya sama. Kalau nggak negatif semua, itu positif semua. Caranya bagaimana? Kita lakukan uji titik ya. Misalkan kita memasukkan satu titik perwakilan di antara 0 dan 2 yang mudah, misalkan 1 ya. 1 kita masukkan ke sini ya. Uji titik ya. Uji x sama dengan 1. Ya, berarti nanti kita dapatkan 1 dikali min 3 per 1 min 2 min 1 pangkat 2 sama dengan min 3 per 1 sama dengan negatif 3. Ya, sebenarnya hasilnya negatif ya. Kemudian yang di sebelah sini kita bisa juga cek ulang, memasukkan angka 3.
3 kali 3 min 4, 3 min 4 itu min 1 ya, sehingga di sini hasilnya min 3. Min 3 dibagi 1 kuadrat ya, ini juga hasilnya negatif. Ini juga kita cek dengan menggunakan bilangan yang mudah, misalkan 5 masukkan ke sini, hasilnya apa? Di sini juga ya, 0, misalkan di sini sebelah kirinya 0, min 1. Kita masukkan di sini, hasilnya plus. Ya, kemudian kalau yang dicari adalah monoton naik, maka yang dicari adalah yang lebih dari 0, maka daerahnya yang positif. Kalau yang monoton turun berarti daerahnya yang negatif. Sehingga fx monoton naik pada interval ya, kalau naik berarti kita ambil yang positif. Yang ini ya. Ya, di x kurang dari 0 dan x lebih dari 4, atau dengan selang terbuka min tak hingga, 0 dan selang terbuka 4, plus tak hingga. Kemudian monoton turun pada, turunnya berarti yang di antara 0 dan 2 dan di antara 2 dan 4, selang terbuka 0,2 dan selang terbuka 2,4. Ya, itulah selang kemonotonan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang ekstrim fungsi. Ya, misalkan fx kontinu pada selang i yang memuat c, maka fc disebut nilai maksimum atau minimum global dari f pada i jika fc lebih dari sama dengan fx, atau fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x anggota i. Ya, jadi kalau maksimum pakainya yang atas, kalau minimum pakainya yang bawah. Ya, fc disebut nilai maksimum atau minimum lokal dari f pada i jika terdapat selang buka yang memuat c sehingga fc lebih dari sama dengan fx atau fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x pada selang buka tadi. Ya, sehingga nilai maksimum dan minimum fungsi kita sebut juga dengan nilai ekstrim. Ya. Kemudian titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi kita sebut dengan titik kritis. Ya, maksimum lokal gambarnya seperti ini, kemudian ada minimum lokal, maksimum global, minimum global, dan juga maksimum lokal. Minimum lokal. Nilai ekstrim fungsi pada selang i sama dengan selang tertutup a, f. Ada 3 jenis titik kritis. Yang pertama adalah titik ujung selang i, yang kedua adalah titik stasioner, yaitu x sama dengan c, di mana f aksen c sama dengan 0. Secara geometris adalah garis singgung mendatar di titik c, fc. Kemudian titik singulir, x sama dengan c, di mana f aksen c tidak ada. Secara geometris terjadi patahan pada grafik f di titik c, fc. Uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Jika f aksen x lebih dari 0 atau f aksen x kurang dari 0 pada c min delta, c, dan f aksen x kurang dari 0 atau f aksen x lebih dari 0 pada c, c plus delta, maka fc merupakan nilai maksimum atau nilai minimum lokal. Gambarannya adalah seperti ini. fc adalah nilai maksimum lokal. Ya, di sebelah kiri C monoton naik, f aksen lebih dari 0, dan di sebelah kanan C monoton turun, f aksen kurang dari 0. Ya, ini adalah gambar dari grafik fungsi kuadrat ya. Ya, fc nilai minimum lokal. Di sebelah kiri C monoton turun. Ya, jadi kita lihat kalau yang ini di sebelah kirinya monoton turun, di sebelah kanan C monoton naik. Ya, teorema 5.4 uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Jadi misalkan f aksen C sama dengan 0. Jika f double aksen C kurang dari 0,
atau F double aksen C lebih dari 0, maka Fc merupakan nilai maksimum atau minimum lokal F. Tentukan nilai ekstrim dari Fi sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Penyelesaiannya adalah kita turunkan dulu. Sebelumnya persamaan ini sudah pernah diturunkan dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita buat garis bilangannya dengan menggunakan uji turunan pertama. Di x sama dengan 0, maka tercapai maksimum lokal dengan nilai F0 sama dengan negatif 2. Ya, jadi setelah diturunkan, kemudian dibuat sama dengan 0, kita dapatkan hasilnya adalah 0, 2, dan 4 seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing pembatas ini, x sama dengan 0, ke persamaan yang ini ya, yang awal gitu. 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 4 per 0 min 2. Maka F0 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian di x sama dengan 4 tercapai minimum lokal dengan F4 sama dengan 6. Minimum lokal dengan nilai F4 sama dengan 6. Ya, kemudian ini adalah soal latihan tentang selang kemonotonan dan ekstrim fungsi. Silahkan kerjakan 4 soal berikut agar kalian lebih memahami materi ini. Ya, demikian bagian kedua dari materi aplikasi turunan. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.